Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Kurniawan, NPM A1C021045. Di sini saya akan membahaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. A. Pengertian manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata Latin dari kata manus, yang artinya tangan, dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managere, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada, menurut Asmendri pada tahun 2012. Sedangkan manajemen menurut Terry pada tahun 1986, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman pada tahun 2009 dan Henry Fayol 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia, yaitu berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 2. Material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Mesin atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 4. Money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. 5. Ada method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. 6. Market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. 7. Minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Patah pada tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Keenam, yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. C. Pembagian manajemen. Pembagian manajemen itu ada 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga ada manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kedua, itu manajemen menengah atau midland management. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menetapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak.
Ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama itu keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun sekelompok. Tiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental yang mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi. Yang pertama yaitu melihat organisasi secara keseluruhan, dan kedua yaitu memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Kemudian F yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, pada tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik menurut Baharudin pada tahun 2010. 4. Manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah menurut Mulyasa pada tahun 2005. 6. Manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata ad dan ministrate. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Ad sama memiliki arti to. Administrate memiliki arti to serve, to count to, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan menurut Purwanto pada tahun 2006. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat menurut Hasbullah pada tahun 2006. 8. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar menurut Asmendri pada tahun 2012. Kemudian G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang satu yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan kelima adalah relativitas nilai-nilai. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.